Tujuan pembelajaran kali ini adalah 1. Agar bisa memahami konsep dasar IPS. 2. Untuk mengetahui bidang-bidang ilmu sosial yang meliputi sejarah, geografi, antropologi, sosiologi, psikologi, dan ekonomi. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Andini. Di sini saya akan menjelaskan tentang konsep IPS. Konsep IPS adalah pengertian yang berhubungan dengan fenomena atau benda yang berkaitan dengan ilmu pengetahuan sosial. Ilmu-ilmu pengetahuan sosial ini juga dapat bermanfaat dalam masyarakat, karena ilmu sosial ini berfungsi dalam kehidupan sehari-hari sebagai interaksi atau komunikasi antar manusia. Manusia juga adalah makhluk hidup yang tidak bisa hidup tanpa bantuan orang lain. Contohnya seperti ini. Anak bayi yang baru lahir tidak bisa hidup tanpa bantuan ibunya, ayahnya, dokter, ataupun keluarganya. Maka dari itu, manusia tidak bisa hidup tanpa bantuan orang lain. Sebelum kita membahas tentang ilmu-ilmu pengetahuan sosial, di sini saya akan menjelaskan struktur ilmu pengetahuan. Itu ada 3, yaitu konsep, fakta, dan general. 3 struktur ilmu pengetahuan sosial ini dapat mempermudah kita dalam mempelajari ilmu pengetahuan sosial. Baiklah, di sini saya akan menjelaskan 3 struktur ilmu pengetahuan sosial. Yang pertama yaitu fakta. Fakta adalah hal atau peristiwa yang benar-benar terjadi dan terjamin kebenarannya. Melalui fakta-fakta yang ada, kita dapat menyimpulkan sesuatu atau beberapa peristiwa yang pernah terjadi di masa lalu, seperti Gunung Palunggu meletus pada tahun 1982. Kedua, yaitu konsep. Konsep merupakan suatu hubungan yang dapat disimpulkan dari sekumpulan fakta yang memiliki ciri-ciri yang sama. Semua orang memiliki konsepnya sendiri berdasarkan pengalaman yang mereka miliki, misalnya membaca buku dan berdiskusi. Ketiga, yaitu general. General adalah hubungan antar dua konsep atau lebih dengan sedemikian rupa, saling berhubungan satu dan yang lainnya. Contohnya seperti ini. Semakin tingginya tempat itu, maka temperaturnya semakin rendah atau semakin dingin udaranya. Bidang-bidang ilmu sosial. Ilmu-ilmu sosial berhubungan dengan ilmu pengetahuan sosial. Karena ilmu-ilmu sosial ini merupakan pengembangan dari ilmu pengetahuan sosial. Melalui ilmu-ilmu sosial ini, kita tidak hanya dapat mengetahui cara bersosialisasi antar manusia atau masyarakat, tetapi kita mengetahui ilmu-ilmu sosial lainnya seperti sejarah, geografi, antropologi, sosiologi, psikologi, ekonomi, dan masih banyak lagi bidang-bidang ilmu pengetahuan sosial. Perkenalkan, nama saya Yolanda Gresana Fitri. Di sini saya akan membahas tentang geografi dan sejarah. Yang pertama yaitu geografi. Geografi adalah ilmu yang mempelajari persamaan dan perbedaan geosfer dengan sudut pandang lingkungan atau kewilayahan dalam konteks keruangan. Yang menjadi objek studi geografi adalah geosfer, yaitu permukaan bumi yang merupakan bagian dari bumi, terdiri dari atmosfer, litosfer, hidrosfer, biosfer, dan antrosfer. Yang pertama yaitu atmosfer. Atmosfer membahas tentang udara yang melingkupi bumi. Yang kedua yaitu litosfer yang membahas tentang kulit bumi. Yang ketiga yaitu hidrosfer yang membahas tentang air. Yang keempat yaitu biosfer yang membahas tentang hewan dan tumbuhan. Dan yang terakhir yaitu antrosfer yang membahas tentang manusia. Yang kedua yaitu sejarah.
Sejarah secara umum ialah ilmu yang mempelajari peristiwa-peristiwa kehidupan manusia pada masa lampau. Sedangkan secara khusus, menurut Muhammad Yamin, sejarah ialah ilmu pengetahuan yang disusun atas hasil penyelidikan dari beberapa peristiwa yang dibuktikan dengan kenyataan. Sejarah sebagai ilmu sosial itu memiliki konsep-konsep dasar. Konsep-konsep dasar tersebut ialah waktu, dokumen, alur peristiwa, kronologi, peta, tahap-tahap peradaban, ruang, evolusi, dan revolusi. Baiklah, materi berikutnya akan disampaikan oleh rekan kami yaitu Lisna. Baiklah, di sini Ibu akan menjelaskan tentang psikologi sosial dan antropologi. Nah, kita bahas dulu yang psikologi sosial. Psikologi sosial adalah ilmu tentang peristiwa perilaku antar personal. Kemudian, objek yang dibahas atau yang dipelajari oleh psikologi sosial itu meliputi manusia dalam konteks sosial yang terungkap pada peristiwa, minat, kemauan, sikap mental, reaksi emosional, harga diri, kecerdasan, penghayatan, kesadaran, dan demikian seterusnya. Baiklah, di sini Ibu akan menjelaskan tentang antropologi. Antropologi adalah ilmu manusia holistik, ilmu tentang totalitas keberadaan manusia. Tujuan antropologi adalah untuk memahami dan mengapresiasi manusia sebagai identitas biologis Homo sapiens dan makhluk sosial dalam kerangka kerja yang interdisipliner dan komprehensif. Oleh karena itu, antropologi menggunakan teori evolusi biologis dalam memberikan arti dan fakta sejarah dalam menjelaskan perjalanan umat manusia di bumi sejak awal kemunculannya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Monika Rahayu. Di sini saya akan menjelaskan tentang sosiologi, ekonomi, dan koperasi. Pertama-tama saya akan menjelaskan tentang sosiologi. Sosiologi adalah ilmu yang membahas tentang aspek dalam masyarakat serta pengaruh bagi kehidupan manusia. Perkembangan sosiologi sebagai ilmu dibagi menjadi 4 tahap, yaitu yang pertama masa abad pertengahan, masa abad Renesansi, masa sosiologi sebagai ilmu tentang masyarakat dengan menggunakan metode ilmiah dari keilmuan lain, dan masa sosiologi sebagai ilmu dengan metode ilmiah yang mandiri. Sosiologi memiliki objek kajian yang jelas dalam dan dapat diselidiki melalui metode-metode ilmiah, serta dapat disusun menjadi suatu sistem yang masuk akal dan saling berhubung. Objek kajian pertama dalam sosiologi ialah struktur masyarakat, unsur sosial, sosialisasi, dan perubahan sosial. Cabang-cabang ilmu sosiologi bersifat gabungan antara ilmu tentang gejala sosial yang terjadi dalam masyarakat dengan ilmu-ilmunya. Ekonomi dan koperasi. Ilmu ekonomi adalah suatu ilmiah yang mengkaji bagaimana orang per orang dalam kelompok masyarakat menentukan pilihan manusia, mempunyai keinginan yang tidak terbatas ekonomi, dan dapat didefinisikan sebagai studi cara bagaimana manusia, peranata atau peranatanya, memanfaatkan keterbatasannya, sumber daya modal, sumber daya alam, dan tenaga kerja memuaskan kebutuhan materinya untuk mengatur kesejahteraan rakyat, khususnya bangsa Indonesia. Telah diatur hitam di atas putih dalam Undang-Undang 1945 pasal 33 yang terdiri dari 3 ayat, yaitu yang pertama,
Perekonomian disusun sebagai usaha bersama berdasarkan asas kekeluargaan. Yang kedua, cabang-cabang produksi penting bagi negara dan yang menguasai hajat hidup orang banyak dikuasai oleh negara. Dan yang ketiga, bumi dan air dan kekayaan alam yang terkandung di dalamnya dikuasai oleh negara dan dipergunakan untuk sebesar-besarnya kemakmuran rakyat. Modal dalam kegiatan usaha dan kegiatan ekonomi tidak hanya terbatas pada alat produksi, gedung, lahan, keuangan, namun paling utama terletak pada sumber daya alam yang menjadi aset hidup kegiatan dalam kehidupan ekonomi tersebut. Oleh karena itu menjadi turutan guru IPS untuk membimbing, mengarahkan, membina, dan mengembangkan peserta didik untuk bersikap mental wira swasta bagi kepentingan sendiri, keluarga, masyarakat, bangsa, dan sumber daya alam selain ada yang persediaannya terbatas dan langka. Oleh karena itu, pemakaian dan pemanfaatan wajib didasarkan asa efektif untuk apa serta efisien seberapa sumber daya hayati tak terkendali. Pada tahap pertama terjadi penggunaan keragaman yang selanjutnya memberikan peluang pada kelangkaan yang akhirnya dapat menyebabkan terjadinya pemusnahan, padahal tumbuh-tumbuhan dan hewan memiliki fungsi ekologis mempertahankan keseimbangan ekosistem. Sekian dari saya ucapkan terima kasih.